Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu baik setia mendengarkan seluruh bagian diskusi, debat, dan pekabaran Injil melalui channel ini. Jangan lupa bagikan kepada sanak saudara supaya ada banyak orang yang dicerdaskan dan dibukakan pikirannya. Kali ini teman-teman kita akan melihat bagaimana para polemikus ini yang notabene sudah belajar tentang Islam, Quran dan hadisnya, dan mungkin mereka sudah sangat begitu sibuk mendengarkan pemaparan-pemaparan para ustadz-ustadznya, tetapi kok masih ilmunya tanggung-tanggung atau mungkin juga buta begitu ya. Nah, ketika disampaikan fakta-fakta justru mengamuk, justru kepanasan, justru kesurupan, tidak mau terima fakta yang ada. Teman-teman jangan skip, yuk kita cerdaskan mereka. Semoga dengan berita Injil, perbedaan-perbedaan yang ada bukan untuk memperuncing, tetapi untuk membawa kepada keterang yang sejati. Ini dia videonya teman-teman. Dia baru bilang ketuhanan, kau tidak percaya ketuhanan Yesus. Emang ketuhanan Yesus itu apa? Karena saya lihat ini banyak orang-orang yang debat ini, itu debat kusir gitu loh. Coba apa itu ketuhanan? Jelaskan sama saya. Ya. Ketuhanan itu, misalnya ketuhanan Yesus nih, artinya Yesus itu dianggap Tuhan, Maha Kuasa yang disembah, seperti itu. Saya kira pengetahuan umum itu, siapapun yang tidak percaya itu. Ya, artinya Tuhan itu, Yesus itu Maha Kuasa, begitu. Bang, Anda berbilang sama saya tidak percaya ketuhanan Yesus. Terus saya tanya Anda, apa ketuhanan Yesus itu? Ketuhanan Yesus itu artinya Yesus itu disembah, memiliki kuasa, Maha Kuasa, gitu kan? Saya bilang, Bang, saya jawab, saya percaya, Bang. Kalau Anda bilang saya tidak percaya, justru Anda yang fitnah. Oh iya, oke lah. Jadi clear kalau seperti itu. Artinya Yesus itu Tuhan, dalam arti Yesus itu Maha Kuasa. Betul. Tentu saja yang dimaksud dengan Maha Kuasa itu tak terhingga kemahakuasaannya. Betul. Iya, masalahnya Bang, kemahakuasaannya Yesus itu tak terhingga, tapi pribadi Yesus itu sendiri terbatas. Gimana tuh menjelaskannya tuh? Makanya Bang, saya kan sering menjelaskan kepada Anda, Sang Firman itu kan telah menjadi manusia. Nah, kalau dia menjadi manusia, artinya dia itu sama seperti kita ini, seperti kita lapar, haus, ya kan? Kalau pindah perlu berjalan, kalau capek tidur, begitu loh. Namanya menjadi manusia, bukan jadi buku. Kalau jadi buku jadi benda mati seperti kalian. Ya. Makanya di dalam sebentar Pak. Makanya di dalam agama Islam, ya di dalam agama Anda itu firman itu menjadi buku. Nah, kalau tempat kami tidak seperti itu, firman itu menjadi manusia. Begitu. Iya. Sebelum firman sebentar, Bang ya. Saya kasih tahu sama orang-orang yang like sebentar. Teman-teman kasih tahu sama rame-rame komen, ada orang bilang katanya nge-like, bilang di kolom komentar, yang nge-like suruh keluar dulu dari aplikasi baru masuk lagi. Ya, jadi sebelum firman menjadi manusia, manusianya sudah ada belum? Sebelum firman menjadi manusia, manusianya belum ada. Karena manusianya itu baru ada ketika dilahirkan. Gitu. Ya, artinya Yesus ini sesuatu yang baru, begitu. Ada masa di mana Yesus itu tidak ada. Tubuh kemanusiaannya ya. Tubuh kemanusiaannya belum ada. Ya, nah, sebelum tubuh kemanusiaannya belum ada, bentuk Yesus ini artinya begini kan ya. Firman menjadi manusia. Sebelum firman menjadi manusia, manusianya belum ada. Dalam hal ini adalah Yesus. Nah, sebelum firman menjadi manusia, bisa disebut Yesus enggak? Firman ini bisa disebut Yesus enggak? Sama dengan Yesus enggak? Iya sama, cuman kan Yesus itu kan penamaan diri manusia itu, gitu loh. Sang Firman itu ketika belum jadi manusia, dia itu disebut sebagai Dafar Elohim atau Firman Tuhan. Nah itulah yang datang kepada para nabi, yang berbicara kepada para nabi. Contoh misalnya, Firman Tuhan datang kepada Elia, Firman Tuhan datang kepada Abraham, Firman Tuhan datang kepada Musa, yaitu yang menjadikan langit dan bumi. Makanya Yesus itu pencipta langit dan bumi, tetapi yang menciptakan langit dan bumi itu tentu bukan tubuh manusianya, karena tubuh manusianya itu baru dilahirkan ketika Maria mengandung. Makanya dia disebut sebagai Adam yang kedua. Kenapa kena pelanggaran, Bang? Enggak tahu, tiba-tiba ada pelanggaran begitu. Coba Abang turun dulu ya, nanti Abang naik lagi ya. Oke, tapi saya dinaikin lagi Bang ya. Oke, nanti naik lagi, silakan. Ya. Saya turunkan ya. Iya teman-teman, karena kita nggak pakai headset teman-teman. Saya mau ngambil headset, cuman
kamarnya itu lagi dipakai buat istirahat. Saya nggak enak ganggu. Ya. Oke, coba ya kita kasih naik ikhtilaful juhala. Kita masih lanjutin yang tadi kan. Kan? Kita Bang, abang masih pelanggaran, Bang. Jadi kalau abang naik ke sini, akhirnya live saya itu dibatasi. Betul ya. Kenapa bisa begitu ya kira-kira? Apa sebabnya itu? Nggak tahu, Bang. Coba pakai akun lain. Mungkin abang karena dianggap oleh TikTok sebagai pengajar sesat mungkin. Oke lah, coba abang naik lagi pakai akun yang lain ya, Bang ya. Nggak ada yang lain lagi, cuma satu. Iya, masalahnya kalau abang terusin di sini, masalahnya TikTok kita disembunyikan dari penonton, orang nggak bisa nyari. Gitu ya. Ya, diturunkan. Ya udah, lain kali kita ketemu. Oke, kita kasih lanjut. Ada Mahathir Muhammad. Mahathir Muhammad. Ya, Mahathir Muhammad, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Nggak nge-lag teman-teman. Anda perlu keluar dari TikTok itu, kemudian masuk lagi. Gitu. Oke, coba saya Ya, selamat malam, selamat malam. Mahathir Muhammad, silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Abang Muslim Bang? Muslim Bang. Silakan Bang, nyalakan kamera. Mari yuk, kita diskusi dengan baik yuk. Diskusi yang dewasa. Gitu, yuk silakan. Pertanyaan saya yang kemarin belum abang jawab. Bang, abang nyalakan kamera dulu, baru abang ngomong, begitu loh. Kenapa saya sering bilang, kenapa sih yang Islam datang ke sini tuh rata-rata kok bengak? Saya kalau ngomong gitu akhirnya Anda ini gimana? Gitu loh. Padahal udah saya bilang, Bang, kamera nyala dulu, baru mati ngomong. lampu. Ya kalau mati lampu ya jangan naik. Bilang aja Bang, bukan mati lampu, saya tahu di sana itu nggak mati lampu Bang, tahu saya. Bilang aja begini, Bang, saya itu malu Bang, dilihat orang kalau saya jadi orang Islam, bilang gitu. Gelap Bang. Ya, ayo, ya kita diskusi yang baik. Yang membuat diskusi ini jadi apa ya? Jadi berubah menjadi sering saling maki, saling sindir. Itu biasanya kalian sendiri gitu loh. Ya, ayo diskusi yang baik. Oke, kita kasih naik ada Dwi Arcina. Silakan Dwi Arcina. Dwi Arcina, apakah Anda seorang Muslim? Muslim Bang Edis. Silakan Bang Dwi Arcina. Ayo kita diskusi dengan baik. Silakan nyalakan kamera. Suara apa itu Bang? Ini Bang, ada itu loh kositaan di masjid sebelah. Memperingati acara apa itu? Kayak tibaan itu loh Bang. Apa? Tibaan. Apa itu? Pengajian rutinan itu. Rutinan. Bukan memperingati Isra Mi'raj. Iya, semacam segitulah Bang. Semacam itu Bang Edis. Gimana? Ya semacam itu Isra Mi'raj. Semacam Isra Mi'raj. Iya. Bukannya katanya dongeng-dongeng saja. Iya, masalahnya berisik banget Bang suara Bang. Atau gini aja Bang, Abang nanti naik lagi kalau acara udah selesai itu ya. Udah kok Bang, ini Bang. Ini udah aku tutup Bang, apa? Pelitinya Bang. Silakan Bang. Apa yang udah Bang. Silakan, apa yang mau Anda sampaikan? Ya, itu aja Bang Edis. Kalau menurut saya Islam Kristen itu kenapa kok saling bertentangan dan tujuannya itu sebenarnya apa sih Bang? Kan sama-sama agama dan sama-sama baiknya kalau menurut saya pribadi Bang. Iya, kalau Anda katakan sama-sama baik juga enggak. Tujuan dari diskusi ini itu sebenarnya untuk meredam yang namanya konflik atau saling ejek di antara Islam dan Kristen. Itu sebenarnya tujuannya. Karena begini, banyak orang-orang Islam itu ketika dia melakukan siaran live, mereka itu mengatakan sesuatu tentang Kristen tapi nggak benar.
Suara saya kecil. Nggak benernya bang. Nggak benernya bang. Iya agak kecil bang. Oke, sebentar ya. Coba mungkin kita reset aja siaran ini ya. Udah jelas kok bang, tapi suaranya bang Edis kayak agak gimana gitu loh bang. Kayak agak kaplong gitu loh bang. Kalau seperti ini gimana? Masih juga kecil? Udah enggak bang? Udah enggak? Aman? Apakah suara saya masih kecil teman-teman? Udah enggak bang? Masih kecil katanya. Jadi HP ini saya kasih tahu ya. Kalau saya buka TikTok, di awal itu saya tidak pakai headset, atau kemudian headsetnya itu saya cabut, saya masukin lagi, itu tiba-tiba memang suaranya jadi kecil. Saya nggak tahu. Semenjak saya upgrade. Oh gitu bang. Ini kan softwarenya saya upgrade. Setelah saya upgrade begitu, tadinya enggak begitu. Ini aku fullin bang, volumenya jadi aman-aman aja kalau di Sekarang sini. sudah bagus. Sekarang udah Udah bagus. bagus kok. Ini karena sekarang udah Bagus banget. gini. Sekarang headsetnya udah saya makan. Iya bang, aman. Oke. Normal. Oke, silakan. Apa yang mau Anda bahas? Ya itu tadi loh bang. Kenapa kok saling bertentangan agama Islam dan agama Kristen? Kenapa bang? Baik, ini bang. Dan itu kan masih tujuannya sebenarnya sama-sama mempunyai agama masing-masing gitu loh bang. Baik. Begini bang. Jadi pertanyaan Anda ini sebenarnya bagus bang. Dan orang-orang seperti Anda ini sebenarnya orang-orangnya bagus. Anda bilang begini, bang, Islam dan Kristen itu kenapa sih kok harus kita ini berdebat? Ini kan malah menjadi sesuatu yang tidak baik. Gitu. Bukankah dijalani saja begitu? Masalahnya begini bang, kan Kristen kan sudah ada sebelum Islam, setuju? Iya setuju bang. Oke, di dalam Islam, kalau menurut saya nggak duluan Islam bang Edis? Sebelum Kristen. duluan Islam. Iya. Kok bisa duluan Islam? Muhammad kan baru lahir di abad ke-6. Soalnya kan itu abang, apa itu? Itu apa itu? Yesus itu kan kalau menurut saya pribadi bang ya, itu kan juga menyembah Allah. Jadi kan kalau menurut saya ya duluan Allah bang sama Yesus bang, mungkin seperti itu Bapak di surga kalau menurut saya pribadi bang itu. Oke, jadi menurut Anda Islam itu adalah agama yang pertama kali? Pertama kali. Oke, jadi menurut Anda Yesus Islam, Musa Islam gitu? Iya. Oke, kalau menurut Anda seperti itu, nah inilah yang menjadi sebuah perdebatan bang, begitu. Makanya yang membuat berdebat itu adalah datangnya agama Islam itu sendiri gitu loh. Jadi kedatangan Islam itu kayak begini bang, Anda punya rumah kan? Ya punya bang. Nah tiba-tiba ada yang bilang, ini rumah saya begitu, ini rumah saya, tetanggamu rumah saya. Bagaimana mungkin orang atau ajaran yang datang abad ke-7 mengklaim bahwa ajaran itu adalah yang dipercayai oleh nabi-nabi sebelumnya, itu bisa Anda percayai. Nah, inilah fungsinya diskusi itu, Bang. Diskusi ini adalah mengajak kita berpikir begitu loh. Yang benar tuh yang mana gitu. Saya kasih contoh sederhananya aja gini, Bang. Adakah Islam tetapi Tuhannya bukan Allah? Bisa nggak dikatakan sesuatu itu Islam tapi Tuhannya bukan Allah? Ya Islam KTP itu bang. Bukan, maksud saya begini. Adakah sebuah ajaran, dia itu ajarannya Islam tetapi Tuhannya bukan Allah? Ya nggak ada bang, kalau menurut saya bang. Semua Islam ya tetap agamanya ya Tuhannya itu Allah bang. Oke, baik. Jadi menurut Anda, Yesus itu Tuhannya adalah Allah? Iya, Bapak di surga itu bang. Bapak di surga kan keterangan kan seperti itu. Iya, iya bang. Kalau Bapak di surga itu adalah Allah, ini yang namanya ini kita disebut kita ini bang, mukulin durian besi. Kalau Anda mengatakan Bapak di surga itu Allah, kenapa? Di dalam Al-Quran dikatakan begini, Maha suci Allah dari mempunyai anak. Hampir-hampir saja langit itu terbelah. Karena ucapan mereka yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Setuju?
Iya, setuju Bang. Nah, sementara kalau Anda baca di dalam Alkitab, bahkan Anda tadi mengatakan bahwa di Allah itu adalah Bapaknya Yesus. Ini bagaimana kita mau waras Bang kalau kayak gini pengajarannya? Itu kan menurut agama Kristen kan seperti itu. Menyembah Bapa di surga. Bapa di surga kan keterangannya kan Allah gitu. Bang, di mana Bang Bapa di surga itu keterangannya adalah Allah? Saya melihat diskusi yang kemarin-kemarin Bang Edi sama Bang Yusuf PI dengan yang lain-lain kan seperti itu, Bang. Ya, memang banyak muridnya Rudi Yohanes, teman-teman. Nah, begini Bang, Allah dengan Bapa di surga itu nggak sama, Bang. Karena apa? Karena keduanya itu pengajarannya berbeda. Kalau Allah itu dia menjanjikan perempuan-perempuan yang susunya besar kepada kalian. Betul atau tidak? Enggak, Bang. Ya, makanya saya bilang Anda ini tidak percaya isi Al-Quran. Udah gini saja Bang, kalau Abang udah nggak percaya isi Al-Quran, menjadi Kristen saja Bang. Karena Anda sudah mengatakan itu bahwa Bapa di surga itu adalah Allah. Jadi ini makanya saya bilang teman-teman, ya berat begitu. Karena apa? Karena memang banyak orang-orang Islam yang seperti dia ini teman-teman. Hanya mengimani saja begitu. Tolong dikasih penjelasan Bang Edi supaya saya bisa gimana ya, meyakinkan bahwa agama Islam itu salah dan agama Kristen itu benar, Bang. Tolong diperjelas, Bang. Penjelasan. Kita lihat Bang dari pembawanya, Bang. Lihat dari siapa yang bawa. Setujukah Anda bahwa Islam yang Anda kenal ini diperkenalkan oleh seorang manusia yang bernama Muhammad? Iya, setuju Bang. Nah, lihat karakternya Muhammad. Untuk melihat karakternya Muhammad, Anda perlu baca buku siapa? Buku yang dibuat oleh orang Islam itu sendiri. Bukan bukunya orang Kristen, bukan bukunya orang Hindu, setuju? Ya, setuju. Nah, di bukunya orang Islam, sosok Muhammad digambarkan seperti apa? Apa enggak hal-hal yang jelek-jelek? Contoh, dia menikahi anak di bawah umur. Dia umur 55 menikahi anak umur 6 tahun. Terus dia menyuruh meminum air kencing hewan. Terus dia terkena sihir. Terus dia mencoba ingin bunuh diri beberapa kali. Terus dia menyuruh perempuan menyusui pria lain. Terus dia melakukan yang namanya penjarahan. Mengambil harta rampasan, gonimah, dan lain sebagainya. Nah, Anda bandingkan dengan sosok Yesus. Kristen yang sekarang dianut oleh orang-orang Kristen, yaitu saya, dibawa oleh seseorang yang bernama Yesus. Nah, coba Bang, tunjukkan satu perbuatan Yesus yang tercela. Gak ada. Nah, jadi dari situ Bang kita, gimana? Perbuatan itu yang artinya salib itu bekerja sama dengan iblis itu Bang. Tolong dijelasin Bang. Keganjilan saya itu seperti itulah. Kenapa kok seperti itu gitu loh, kok Kristen gitu loh Bang. Kalau Anda menyampaikan kebenaran, lalu karena kebenaran yang Anda sampaikan itu Anda dianiaya, lalu Anda meninggal karena dianiaya oleh karena menyampaikan kebenaran, menurut Anda meninggal secara mulia atau tidak? Secara mulia. Oke. Lalu yang menganiaya Anda itu menurut Anda setan atau apa? Setan, Bang. Begitu juga Bang dengan yang terjadi dalam penyaliban itu, Bang. Yesus mengajarkan kebenaran, mengajarkan hal yang benar, yang hak dia ajarkan. Tetapi karena pengajaran yang hak tersebut menyinggung para ulama, menyinggung alim ulama Yahudi, menggerus pekerjaan mereka. Jadi begini Bang ya, jadi sejak zaman dahulu Bang, banyak ulama-ulama itu berbisnis agama. Entah itu Islam, entah itu Yahudi, entah itu Kristen, banyak menjadikan agama sebagai ajang bisnis. Begitu juga dalam agama Yahudi. Makanya Yesus ketika memberitakan kebenaran itu, sering sekali kata-katanya itu menyakiti alim ulama Yahudi. Bahkan Yesus mengatakan bahwa mereka itu seperti kubur. Kubur itu di luar bagus, Bang, di keramik, di cat yang bagus. Tetapi isinya di dalam apa? Isinya di dalam adalah bangkai, belatung, tulang belulang.
Itu sama seperti kehidupan agama ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka senang memakai sorban yang besar-besar. Mereka senang doa panjang-panjang di pinggir jalan. Tetapi hati mereka busuk. Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran. Ketika kebenaran itu disampaikan, mereka tidak senang. Dan itulah yang membuat mereka, kata-kata yang terakhir adalah ketika Yesus mengklaim sebagai Mesias, anak Allah. Itu yang membuat mereka kepanasan. Akhirnya mereka membunuh dia dengan cara menyalibkannya. Makanya pembunuhan, penyaliban itu, keinginan untuk membunuh atau menyalib itu datangnya memang dari si jahat. Dari orang-orang yang tidak suka dengan Yesus. Tetapi bagaimanapun mereka berusaha, bagaimanapun mereka ingin supaya lenyap Injil, lenyap Yesus, tidak bisa. Pada hari yang ketiga, Bapa di surga yang mengutus Yesus membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, makanya Bang, dikatakan Yesus itu dia, kalau dalam bahasa Islamnya Bang, dia itu syahid. Dia menjadi seorang martir. Nah, oleh karena kesalehannya itu Bang, oleh karena kesalehan, ketaatan, kesetiaannya sampai mati itu, maka Bapa di surga mengaruniakan kepadanya itu nama di atas segala nama. Karena dialah satu-satunya manusia yang sempurna. Dialah satu-satunya yang tidak melakukan cacat celah. Makanya kepada dia diberikan seluruh bangsa-bangsa. Seperti itu Bang. Itu ajaran Kristen Bang. Nah kita disuruh ngikutin Yesus. Harus kita jadikan Yesus ini sebagai suri tauladan kita. Sebagai junjungan kita. Begitu Bang. Gitu Bang ya. Iya. Nah, sekarang Anda sebagai Muslim, sebenarnya iman kita itu kan sama, Bang. Anda disuruh meneladani Muhammad kan? Anda disuruh mencontoh Muhammad kan? Betul nggak? Betul. Masalahnya ketika Anda mencontoh Muhammad, apakah Anda melakukan perbuatan-perbuatan yang baik? Ya baik Bang. Oh, contoh nih, yang dicontohkan oleh Muhammad Bang. Kalau kamu ketemu orang non-Muslim, orang Yahudi dan Nasrani, jangan kamu tegur, jangan kamu sapa. Harus kamu desak dia ke jalan yang sempit. Dan bedakan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus Bang. Tuhan Yesus mengajarkan apa? Bahkan orang yang menganiaya kamu, bahkan orang yang membenci kamu, kamu harus balas dengan kebaikan. Karena kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, kamu apa? Apa lebihnya? Kan imbang, impas. Dia mengasihi saya, maka saya mengasihi dia. Artinya impas. Begitu, Bang. Makanya ajaran Yesus dengan ajaran Muhammad itu berbeda. Nah inilah yang saya beritakan kepada Anda. Nah, Abang kena peringatan lagi. Kenapa sih kok kena peringatan terus ini? Ada apa ini teman-teman? Nggak ada apa-apa Bang. Abang kena peringatan kelihatan di situ? Aku juga gak ngerokok ya. Kelihatan nggak di situ kena peringatan? Iya. Aku padahal juga gak ngerokok, gak apa kok. Aman kok. Oke lah Bang ya. Jadi intinya yang mau saya katakan kepada Anda Bang, cobalah ya mulai sekarang Anda melakukan perbandingan seperti itu. Anda bandingkan, kemudian Anda renung-renungi, Anda resap-resapi Bang. Ya. Iya Bang. Semoga Anda mulai mengambil langkah. Seperti itu ya. Iya Bang. Oke Bang ya, terima kasih ya Bang ya. Saya turunkan ya Bang ya, karena peringatan ya Bang ya. Ya teman-teman sekalian, saya tidak tahu ya kenapa ini. Sebentar saya cek. Apakah di YouTube ini teman-teman suaranya apa gambarnya mengecil? Apakah di YouTube mengecil? Oh normal kok di YouTube. Oke, tapi suara saya yang kecil ya teman-teman ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Karena hari ini siarannya itu tidak seperti biasanya teman-teman. Ya besoklah kita sudah mulai normal. Oke, kita kasih naik ada Haji Abdillah. Haji Abdillah. Ya, selamat malam Pak Haji. Bang, abang Muslim Bang? Ya, ini udah ketiga kalinya saya naik ini Bang Edi. Oke, kalau abang Islam kenapa abang harus pakai pakaian begini Bang? Ada apa? Iya, yang kemarin kan udah kita sepakat, jangan bahas-bahas agama orang lain lagi.
Jangan membahas agama orang lain lagi. Abang udah sampaikan itu kepada orang-orang Islam, kepada Zuma, Yusuf PI, kepada Donditan, Abdul Somad udah sampaikan? Maksud saya begini, Bang. Sebentar. Jangan maksud saya dulu. Udah sampaikan belum? Ya, sebagian sudah. Kepada siapa Anda sampaikan? Ya, semua lah apologet Siapa? itu. Sebutkan satu namanya. Siapa? Ya, banyak. Suruh nyebutin satu, banyak. Satu. Siapa yang udah Anda bilang kepada orang Islam supaya jangan bahas agama Kristen? Siapa? Ya, saya nggak ingat lagi lah. Pokoknya setiap masuk saya. Ya. Tolong sana. Gini loh. Jangan Anda ini menggunakan ilmu munafikun. Saya tahu teman-teman cara-cara mereka. Bagaimana caranya mereka itu teman-teman kong kali kong. Ya. Mereka akan bicara. Kalau nanti ada Kristen dan kau datang ke channel mereka, bilang jangan bahas-bahas agama Islam. Mari kita berdamai. Biar kita aja yang bahas agama Kristen. Jadian mereka. Iya, jadian. Oke, kita kasih naik ada Umar. Ya, silakan Umar. Ya, silakan Umar, nyalakan kamera Anda. Baik. Bang Umar Islam, Bang. Islam. Oke. Bang, saya ini Bang Kristen, Edis, Bang. Islam apa Kristen? Saya Kristen, Bang. Saya ini pengen, Bang. Oke, siap. Diskusi yang baik. Diskusi yang santun. Tapi lawan diskusi saya itu ngerti agama Islam, Bang. Setidak-tidaknya dia belajar agama Islam, begitu. Karena banyak di sini orang-orang awam naik, dibilangnya saya katanya berani ngadepinnya Islam awam. Abang Ustadz, Umar. Saya orang biasa. Kalau jenggotnya panjang nggak berani ngaku hadapan saya dia Ustadz. Enggak, saya orang biasa. Nanti kalau Ustadz nanti ujung-ujungnya pantat. Jadi murtad. Jadi terus yang kamu sampaikan apa? Oke Bang, begini. Saya melihat banyak orang-orang Islam itu mencoba mengatakan sesuatu bahwasanya Islam itu adalah agama yang menyempurnakan. Agama yang mengoreksi agama-agama sebelumnya. Seperti itu. Tetapi ketika mereka membahas itu, mereka kan otomatis menyinggung. Contoh nih. Misalnya saya Donditan. Islam datang menyempurnakan agama sebelumnya, mengoreksi apa yang salah. Contoh, Yesus sebenarnya tidak disalib. Tetapi yang disalib itu adalah orang lain. Itu misalnya contoh mengoreksinya. Nah, ketika dia bilang begitu, ketika dia berbicara seperti itu, otomatis saya sebagai seorang Kristen, otomatis saya kan punya hak untuk menjawab. Setuju nggak? Ya setuju. Kamu Bang Edis, pertahankan kekristenan kamu sampai mati. Biar neraka nggak membazir gitu Allah ciptakan. Nah makanya juga Bang, saya juga berharap kepada kalian untuk jangan mengikuti Muhammad. Karena nanti kalian ke neraka jahanam. Kan baik nih. Iya makanya kalau ibarat lagunya begitu. Tetap saja Anda Kristen supaya neraka nggak mubazir. Nah di sini kan kelihatan jahatnya orang-orang Islam kan. Nah sedangkan saya sebagai Kristen, saya juga berkata, Bang, berhenti jadi orang Islam supaya jangan ke neraka jahanam. Beda kan? Motivasi kita beda kan? Enggak, sekarang yang kamu pilih ya Kristen, tetap Yesus, tetap Allah, kata kamu yang di surga. Kamu juga pernah lihat enggak? Umur kamu aja masih mungkin itu masih umur 40 tahun. Anda pernah lihat Muhammad? Tuhan kamu kapan? Anda pernah lihat Muhammad? Enggak. Terus ngapain kau ikutin? Belum. Kan standar ganda kan dia ini kan. Ada wahyunya. Saja tidak pernah ketemu Yesus. Sementara kamu tidak pernah ketemu Muhammad. Ini makanya Edis harus tahu keliling dunia naknya pok bandinganmu. Tingkah lakumu selalu kan lari kemana-mana kan. Tadi kita pengen diskusi dengan baik. Enggak kelelek kemana-mana, jangan terlalu tegang. Tapi dia mulai dengan hal-hal yang jelek. Coba. Makanya Bang saya bilang, enggak, selama Anda jadi orang hujan Islam, itu Anda itu akan hujan itu dari mana? Hujan itu dari mana? Bang,
Selama Anda Bentar, jadi orang hujan itu Islam, dari mana, Bang Anda itu Edis? akan jadi orang jahat terus, Bang. Anda akan mencontoh Muhammad, Bang. Anda akan jadi orang Enggak, jahat. kalau saya contoh, bahkan sebentar lagi Anda akan jadi contoh alhamdulillah Bang Edis. Bang, saya cuma Bentar Bang Edis, peringati nggak boleh Anda. bunuh-bunuh, nggak boleh. Kalau Anda terus-menerus mengikuti ajaran Muhammad, sebentar lagi Anda ngerakit bom. Sebentar lagi Anda akan ngerakit bom, mengikuti itu. Apa yang sudah terjadi di muka bumi ini. Contoh, Rencana kamu kali, kalau udah kalah debat-debat, iya. Terus apa lagi? Imam Samudra. Itu. Ya nggak kenal saya. Peringati Anda. Berarti kamu yang kenal, supaya berarti Anda kamu rombongan kamu itu. Iya, Rombongan berarti saya. saya nggak kenal sama mereka. Ya rombongan Saya kamu lah kayak gitu. Bang, Imam Samudra, Ya. Ali Gufron, Amrozi, itu menurut Anda agamanya apa? Ada ajaran Nabi. Wah, kalau udah ngomongin Ya kan? Allah nih. Ini kan? Bukan, Mereka Ren. ini kalau ngomongin Enggak, bukan, kalau bukan, ngomongin Allah dan Muhammad, pantasnya sambil gini. Enggak, Allah, bukan subhanallah. rokok, pipet. Subhanallah, pipet. Allahu Akbar. Pipet. Kenapa ketika Anda ngomongin Tuhanmu Anda harus sambil Nah, yang lebih parah itu ini, Dis. Tuhan lewat Ya, dari di bawah mana, sana. Dis? Selangkangan itu Tidur gimana? Di bawah sana tidur. Teman-teman, suara saya pecah-pecah nggak? Beda kan? Motivasinya beda kan? Mereka datang mengaku ingin menyempurnakan agama sebelumnya. Lalu keluarlah dari mulut mereka kata-kata kepada kita. Yang disalib itu bukan Yesus. Yesus itu diangkat, diselamatkan. Kenapa kau malah menyembah yang disalib? Wajarlah kita Kristen jawab. Wajar nggak menurut Anda kita menjawab itu? Wajar. Ketika kita menjawab, dia bilang, ya ini saya harap kamu Kristen terus, biar neraka nggak mubazir. Biar ada gunanya neraka itu diciptakan. Jahat kan? Jahat. Makanya dia punya niatan yang jahat. Sementara kita punya niatan yang baik. Saya balaslah sama dia. Kau jangan ngikutin ajaran itu. Nanti kau di neraka jahanam selama-lamanya. Sama kan? Sama-sama ingin mengoreksi. Tetapi yang satu tidak bisa mempertanggungjawabkan tujuan mengoreksinya. Oke. Kita kasih lanjut. Ada... Sebentar ya. Kita kasih naik ada Al Faruq. Oke, Al Faruq tidak ada. Muhammad Rijal. Coba, saya pengen ada Islam yang naik. Orangnya itu nggak emosian. Tapi gimana nggak emosian orang mereka? Makin panjang janggutnya makin gubluk katanya. Akil Sirah. Bang M. Rizal, bisa ditaruh dulu Bang HP-nya Bang, biar nggak goyang ke sana kemari, biar nggak gini-gini Bang. Ditaruh dulu coba. Oke, ntar dulu. Oke Bang, udah Bang. Oke, Bang Rizal, saya Kristen Bang. Di sini ada tanya jawab Islam Kristen. Saya pengen Bang, acara tanya jawab ini tidak menjadi ajang kita itu bermaki-makian. Tidak menjadi ajang kita itu mengemukakan amarah, enggak. Tapi ajang bagi kita itu mengerti satu sama lain gitu loh. Oke, Abang Muslim? Muslim Bang. Silakan Bang. Ini modelnya saya bertanya gitu ya Bang ya? Boleh bertanya, boleh ditanya. Tadi itu Bang, kita membahas begini Bang. Islam ini kan datang sebagai agama yang katanya, klaimnya orang Islam, itu mengoreksi atau menyempurnakan ajaran sebelumnya. Setuju? Salah satu yang dikoreksi, salah satu yang mau disempurnakan, itu adalah ajaran yang mengatakan katanya Yesus disalib. Oh, tidak disalib dia. Kata orang Islam. Setuju? Menurut Anda nih, wajar nggak saya menjawab itu? Pernyataan orang-orang Islam itu? Ya wajar. Nah, ketika saya jawab, maka saya wajar kan bertanya, lalu kalau begitu yang disalib siapa? Ya kan memang ada dua standar ganda Bang. Kalau perspektif Islam beda, perspektif Kristen beda. Iya, karena kan Islam datang mau mengoreksi. Contohnya begini loh Bang, saya kasih contoh begini, contoh. Misalnya Anda punya bapak Anda namanya Joko, misal. Lalu datang orang mau mengoreksi.
M. Rizal, bapakmu bukan Joko. Kira-kira wajar nggak Anda bertanya, lalu siapa? Wajar nggak Anda nanya gitu? Wajar, wajar. Nah, sama seperti ini. Anda datang di abad ke-7, yang disalib bukan Yesus. Nah, saya tanya nih, siapa kalau gitu? Siapa coba? Kalau dalam Islam, di saat Nabi Isa begitu ya istilah kalau dalam Islam, di saat hendak disalib, bukan dalam rangka untuk menebuskan dosa umatnya, bukan lari kan? lain, tapi memang Bang, kita bukan bahas disalib untuk apa, bukan. Yang disalib itu kalau gitu siapa? Itu dulu, Bang. Karena ini jadi masalah gitu loh. ya, Siapa yang disalib kalau gitu? ya. Kalau dalam Islam, jadi yang disalib itu adalah apa namanya, yang ikut lari bersama Yesus. Cuman berarti kalau dalam Islam Nabi Isa ya, Nabi Isa, sehingga Nabi Isa itu di saat keadaan lari itu oleh Allah Subhanahu wa taala diangkatlah ke langit dan orang yang diganti dengan Yesus. Diganti. Nah, ada orang yang kalau dalam Quran itu orang yang diserupakan dengan Yesus, sehingga dialah yang kena salib, sehingga orang-orang menyatakan itu adalah Nabi Isa atau Yesus itu dalam istilah. Oke, siapa orang tersebut? Ya sudah, kalau standar siapa orang tersebut? Ya, yang berlari bersama Yesus itu. Iya, siapa? Namanya siapa? Itu kalau detailnya begitu. Namanya siapa? Nah, kalau detailnya itu, nah, kalau detailnya itu kan. Nah, ini makanya Bang, makanya Bang orang Kristen tuh ngetawain agama Islam. Apa susahnya bagi Allah ngasih tahu yang benar? Apa sulit bagi Allah ngasih tahu yang disalib itu bukanlah Yesus, tetapi yang disalib itu adalah tono? Apa susahnya bagi Allah? Kenapa Allah seperti malu-malu kucing gitu loh? Siapa yang disalibkan? Anda bilang nggak tahu. Ini kan sama seperti ada ngoreksi Anda. Bapak Anda bukan Joko. Lalu siapa? Pokoknya bukan Joko. Siapa dong? Ya bukan Joko. Bang, ini kan saya bilang, Bang, ini Anda mabuk atau bagaimana gitu loh. Anda ini kan seperti kurang kerjaan gitu loh. Mengoreksi sesuatu tetapi Anda tidak ngasih yang benar. Gitu loh, Bang. Nah, oke lah. Kita kalau ke situ terus nanti kita jadi agak lama. Bisa bertanya nggak, Bang? Sebentar, kita selesaikan dulu itu, Bang. Kita selesaikan dulu. Gini. Ya itu kalau dari saya ya sudah selesai sampai situ. Akhirnya kalau secara detail namanya siapa, umurnya siapa, terus siapanya itu ya sudah. Oke. Baik, Anda tidak bisa menjawab siapa orang itu. Sekarang begini, Bang. Berarti, Bang, orang tersebut disangka atau mukanya dirubah menjadi mukanya Isa ya? Oke. Menurut Anda, Bang, zalim nggak kira-kira Allah di situ, Bang? Gimana? Menurut Anda Allah di situ zalim nggak menurut Anda? Mengapa zalim? Karena muka orang diganti mukanya Isa, Bang. Bayangkan, Bang, misalnya gini, misal nih, contoh kita kasih siapa koruptor atau siapa yang terkenal di Indonesia siapa? Misalnya Angelina Sondak. Angelina Sondak kan dia korupsi, setuju? Bang, jangan ngaca terus, Bang. Udah ganteng kok, Abang. Bang, Abang udah ganteng kok, Bang. Jangan cari cewek di sini, Bang. Bang, Abang jangan cari cewek di sini, Bang. Di sini Abang sudah ganteng, percaya sama saya, udah ganteng. Ya. Kalah Roger dan Wata. Dengarkan. Angelina Sondak, dia seorang yang terdakwa korupsi, terpidana korupsi. Kemudian jaksa mau memasukkan dia ke dalam sel, ke dalam penjara. Bayangkan, Bang, istri Anda dirubah wajahnya jadi mukanya Angelina Sondak. Terus akhirnya istri Anda dimasukkan ke penjara. Menurut Anda zolim nggak itu orang yang bikin muka istrimu jadi mukanya Angelina Sondak? Zolim nggak dia? Berarti menurut Abang, Nabi Isa atau Yesus lah kalau dalam istilah Abang, itu salah berarti ya, orang yang Bang, jangan dulu ke sana-sana, Bang. Nanti kita satu-satu. Kalau ngobrol tuh satu-satu, Bang. Dia punya salah. Udah mulai sinyal dimati-matikan nih sama dia. Kalau penyerupannya begitu. Udah kasih kode-kode dia nih sinyal suruh dimatikan. Bang, menurut Anda nih, zolim nggak orang tersebut yang merubah wajah istrimu menjadi wajahnya Angelina Sondak? Kalau dari saya penyamaannya kurang tepat, Bang. Kurang tepatnya gimana? Kalau sampean menyamakan dengan tadi seseorang yang memang salah, yang memang harus dihukum, kok diserupakan dengan orang yang tidak salah, ya jelas zalim. Oke. Kalau dalam sejarah Nabi, ya nggak Pak, udah kepikiran ya, Bang, karena Bang cerdas ya. Oke, baik. Sekarang saya tanya sama Anda, adakah contoh-contoh? Kapan saya nanya, Bang?
Bang, saya respon dulu, ya kan? Jadi menurut Anda, orang yang benar, orang yang menyampaikan kebenaran, mustahil dianiaya. Menurut Anda nih, di dunia yang nyata ini, ada nggak? Kabur kan? Jadi logika mereka ini kadang-kadang aneh. Anehnya bagaimana? Kalau orang menyampaikan kebenaran, orang berbuat benar, mustahil dianiaya. Loh, di dunia ini teman-teman, berapa banyak orang melakukan kebenaran dianiaya? Masa mustahil dianiaya? Berapa banyak contoh di dalam Al-Quran nabi-nabi itu dibunuh? Mau saya tunjukkan kamu ayat di dalam Al-Quran bahwa nabi-nabi itu dibunuh? Apa karena itu berarti nabi-nabi tersebut berbuat salah? Kan tidak. Gimana? Oke, kita kasih. Oke, kita kasih. Iya. Suara tidak ada. Cek 1 2 3. Apakah suara saya ada? Suara saya apakah ada? Udah ada sekarang ya. Teman-teman, saya ini siaran tidak di tempat biasa nih. Kalau kalian saya kasih tunjuk sesekali, kalian saya kasih tunjuk ya. Nih. Ini saya siaran di sini nih. Inilah tempat siaran saya nih. Ini loh. Saya siarannya di sini nih biar teman-teman lihat. Nah, ini tempat siaran saya. Kelihatan? Saya putar nih, kelihatan? Nih. Jadi hanya seperti ini saya siaran, teman-teman. Kelihatannya? Kelihatan? Nah, ini. Seperti itu. Oke. Mengadakan rumah apologet ini, teman-teman, itu memang sudah habis-habisan, sudah tidak bersisa lagi. Ini saya jadi cerita nih ya, gara-gara teman-teman mau cerita. Teman-teman, kemarin itu kan saya mengadakan program rumah apologet, ya kan? Setelah saya mengadakan rumah apologet itu sudah tercapai dananya, semua itu habis ke situ. Bahkan ada beberapa lagi biaya-biaya yang harus masih saya tanggung begitu. Makanya saya memang ya saya tahan karena kalau saya bedanya dengan orang tuh begini. Kalau orang lain mungkin mereka akan keluarin uang itu tanpa arah. Saya orangnya nggak seperti itu teman-teman. Saya nggak tahu apakah ini penyakit saya nggak tahu. Saya itu teman-teman paling yang namanya hati-hati ngeluarkan uang. Begitu. Makanya saya itu memikirkannya 2 sampai 3 tahun ke depan. Nah, di sini yang harus saya tanggung itu sangat besar, teman-teman. Saya kan sudah pernah ceritakan sama kalian, pajaknya rumah ini, itu kalau kita rupiahkan, itu sekitar 150 juta, 1 tahun. Artinya, dalam 1 bulan, saya harus memikirkan uang 15 juta itu harus ada. Begitu. Ya makanya ditahan-tahan. Kursi, ya nggak usah beli dulu. Duduk di lantai. Kayak ayam. Ya memang itu mau gimana? Daripada nanti 2 tahun atau 1 tahun dijual, tapi itu pun bisa terjadi. Seperti itu. Makanya teman-teman, saya juga mengatakan support gitu. Support terus begitu loh. Bukan berarti setelah rumah apologet berhenti terus langsung tidak disupport lagi. Ya kalau tidak disupport lagi ya
Apakah suara saya dengar dengan baik? Karena kayaknya hilang-hilang ini. Suara hilang lagi. Melek lagi. Coba sebentar. Cek sekarang gimana teman-teman? Soundnya nggak enak. Sekarang bagaimana suara? Lancar ya? Oke, baik, lancar. Baik, terima kasih teman-teman. Tapi kayaknya di YouTube ini kalau saya misalnya ya, saya keluar dari aplikasi, di YouTube itu pasti nanti jadi kecil. Nah, benar kan? Di YouTube jadi kecil. Oke, saya ke YouTube dulu ya. Saya ke YouTube, saya rubah dulu tampilan layarnya. Karena saya mengerjakan ini harus sendiri, teman-teman. Nah, YouTube saya itu saya taruh di sebelah sana. Begitu. Saya taruh di sebelah sana, jadi saya harus ke sana dulu, saya perbaiki dulu. Karena tampilan di YouTube saya itu layarnya mengecil. Saya perbaiki dulu ya. Nah, sambil saya perbaiki, teman-teman, saya mengiklan lagi. Saya harus mengiklan, teman-teman, supaya apa? Supaya kita terus-menerus bisa berjalan. Karena tanpa support finansial, itu kita nggak bisa berjalan, teman-teman. Nah, ini teman-teman, makanya dukung program saya ini di yang tertera di layar ya. Sambil saya perbaiki ini saya. Kalau misalnya tidak disupport, maka teman-teman saya itu harus mungkin mengerjakan sesuatu di luar. Ketika saya mengerjakan sesuatu di luar, mungkin saya bisa saja siarannya itu ya seminggu sekali. Begitu. Kita lihatlah nanti seperti apa ke depannya, saya juga belum tahu. Begitu. Karena semenjak rumah Apologet ini memang saya beli, memang ya seperti itu yang saya ceritakan tadi. Saya perbaiki dulu ya teman-teman ya. Saya perbaiki dulu. Cek satu. Iya. Baik, kita kasih balik ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Karena kalau ngiklan itu biasanya orang langsung kabur. Biasa itu. Karena mereka maunya ya nonton sajalah gitu. Nonton saja begitu. Kalau iklan pindah aja gitu. Jadi yang saya maksudkan begini ya teman-teman ya, begini. Seandainya dunia perdiskusian seperti itu ini adil, maka setiap agama, baik yang Islam, baik yang Kristen, itu mereka akan berapologet dari rumahnya masing-masing. Tetapi fakta di lapangan kan tidak seperti itu. Fakta di lapangan harus ada orang-orang yang teraniaya, harus ada orang-orang yang menyingkir. Nah, ketika menyingkir, teman-teman, itu pasti memang biayanya juga akan membengkak. Kalau Anda tidak percaya, coba Anda menyingkir dulu dari rumah Anda. Kira-kira pengeluaran Anda sama nggak kalau Anda dengan di rumah sama Anda di tempat lain? Coba dulu gitu. Kalau Anda di rumahmu, di negeri Konoha, mungkin Anda dengan 100.000 itu, Anda cukup. Tapi coba kalau Anda pindah ke negeri lain, coba cukup nggak 100.000 sehari? Ya, gitu. Ya, seperti itulah. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita kasih naik, ada Salahuddin Al-Ayubi. Silakan. Salahuddin Al-Ayubi. Nyo kabar wari. Nah, ini lagi. Nah, beda. Nyo kabar kawai. Bawai. Memang betul itu Kiai. Nggak ada yang gratis di dunia ini, apalagi Kiai jauh kan, biaya besar. Jadi orang-orang teman-teman di bawah itu kudu ngerti, jangan jadi sebenarnya bukan itu masalahnya. Masalahnya begini, bisa nggak orang Islam itu kalau agamanya dibahas orang lain jangan ngamuk. Itu masalahnya.
buktinya si ini bom aman-aman aja. Teman-teman yang lain aman-aman. Bom itu sudah didatangi polisi. Oh, nggak percaya, coba tanyain sama bom. Dia itu sudah didatangin polisi. Rudi Iskariot sudah dilaporkan ke Polda Jawa Timur, makanya langsung begini. Dia kan langsung begini. Dulu nama channelnya Sang Debaters. Nama channelnya itu Sang Debaters. Dilaporkanlah dia ke Polda Jawa Timur, langsung upload video. Teman-teman, hari ini Sang Debaters sudah meninggal dunia. Hari ini nama saya adalah Sang Apologet. Memble dia karena dilaporin. Nah, intinya begini yang saya bilang, begini loh. Yai, bisa nggak kita ini Yai, kalau diskusi adil. Orang Islam kan boleh bahas Kristen. Kenapa orang Kristen nggak boleh bahas agama Islam? Selalu dibilang penistaan agama. Silakan. Iya, sudah nyeruit belum? Yai, masalahnya di sini nggak ada seruit, Yai. Kalau ada kirim ke sini, ya itu. Itu. Yang tap layar di bawah itu sekelip semua itu. Masalahnya begini, orang itu tidak tahu penderitaan saya di sini. Tahu nggak teman-teman? Kalau di sini itu teman-teman, menderitanya itu apa? Contoh, pengen makan misalnya, kalau di Konoha, kalau kita mau beli sesuatu, misalnya kita mau beli apalah, misalnya, taruhlah mau beli ikan betok, mereka nggak tahu ikan betoknya apa ya. Mau beli ikan, gitu. Kalau kita mau beli ikan, teman-teman, Anda ke pasar tuh, Anda bawa 30.000 atau 50.000, Anda udah dapat ikan sekilo di pasar, sekilo. Dengan uang 50.000, Anda ke pasar, Anda dapat ikan betok ada, lele dumbo ada, mau cari ikan apa? Ikan wader, seluang, banyak. Kalau di sini, Anda beli 4 biji ikan, 4 biji. 4 biji ikan itu harganya 600.000. Matai kita. Meninggal. Cuman orang tidak tahu itu. Orang taunya enak kau ya di Mama Rika. Orang tersebut tidak pernah ke sini. Gitu loh. Dan itu pun mau ngambil ikan yang 4 biji itu harus lewat yang namanya jalan tol. Dan itu jauhnya itu sampai 40 km. Mati gak sagok ya, nah keda. Bagaimana tiap hari nggak pengen pulang terus? Iya. Ini teman-teman di bawah kami sama Bang Edi bahasa kerajaan. Kamu orang kalau nggak paham cukup tertawa saja. Nah, maksud saya itu begini ya. Sebenarnya tujuan diskusi itu kan supaya kita itu saling memahami. Yang Islam jangan pura-pura nggak ngerti Kristen itu apa. Yang Kristen pun jangan pura-pura nggak ngerti Islam itu apa, begitu. Jadi kita ini saling mengerti satu sama lain. Inilah yang diimani Islam. Dari sudut pandangnya Islam, Kristen itu salah. Nah dari sudut pandangnya Kristen, Islam itu salah. Ya nggak apa-apa, kita diskusi saja. Tapi santun, jangan memaki, jangan menghujat. Kan gitu. Enak kita diskusi. Gitu. Itu ya teman-teman di bawah itu apa yang sudah disampaikan sama Kiai Edis itu pahami kamu orang itu. Kiai itu jauh merantau di Amerika, punya gue kan 600.000 mati karena mahal punya betok nih Pak BJ. Iya 4 biji 600.000. Namanya di sini itu namanya pompano, namanya ikan pompano. Itulah satu-satunya ikan yang cuma saya beli. Di sini kalau di Lampung itu namanya ikan betok. Ya bukan ikan betok lah di sini karena nggak ada ikan betok di sini. Di sini itu namanya tilapia. Tilapia itu macam kalau di Indonesia ya mujair, betok itulah. Seperti itu. Ya, aku ceritanya ica-ica ngopi americano ya di Lampung kan ya. Di dekat ini Lampung. 30.000 ya, americano yang biasa itu ya. 30.000. Apa itu americano itu? Kopi, cecaknya minum kopi americano kan, harganya 30.000 satu gelas. Di Indonesia kayak mana kalau di Amerika dia? Saya nggak minum kopi, jadi nggak ngerti. Saya beberapa kali diajak minum kopi ke Starbucks, dikasih begini. Nah, tapi saya cicip sedikit, saya masukin lagi ke dalam, nggak saya minum. Karena saya nggak minum kopi ya, nggak minum kopi. Dari mulai di Indonesia saya nggak pernah minum kopi. Kalau ada orang kasih saya kopi, kopinya saya kasih orang lain.
Ya Jadi udah, itulah kita ya diskusi. yang mau saya kasih tahu. Kalau kita mau diskusi, ya pesan saya nih sama yang muslim-muslim. Kalau kalian bahas agama Kristen boleh, saya juga boleh bahas agama Islam. Nah dalam diskusi, cobalah kita itu mengurangi yang namanya supaya kita itu nanti saling jatuh-jatuhnya itu jelek-jelekin. Kenapa sih kita itu nggak bagus gitu loh diskusinya. Begitu. Sebenarnya 2026 ini perlu dikurangi hujat menghujat, artinya masing-masing keyakinan kita memang tidak bisa hanya karena saya masuk komalnya Bapak Edis 5 menit laju murtad, itu kan nggak mungkin. Prosesnya panjang, begitupun teman-teman Kristen. Tapi pada prinsipnya keyakinan itu kita artinya kita hanya sekedar diskusi untuk sama-sama mengetahui. Itu saja, berbeda-beda tapi tetap satu di bawah NKRI. Iya, harusnya seperti itu ya. Nah, tapi masalahnya kalau menjalankan ajaran agama Islam, masalahnya bisa nggak? Nah, di sini kan kita sudah mulai kita diskusi kan? Yai, di dalam hadis Muhammad berkata, jika kamu bertemu dengan orang Yahudi, orang Nasrani di jalan, maka janganlah kalian ucapkan salam kepada mereka, melainkan desaklah mereka ke jalan yang sempit. Coba. Nah, itu termasuk apa itu bentuk ketegasan dari Nabi Muhammad agar umat Islam itu ada batasan ketika bertoleransi, bukan berkolaborasi ya. Dan Islam itu boleh, sangat diperbolehkan bertoleransi, tapi tidak diperbolehkan berkolaborasi dalam urusan keyakinan. Umpamanya seperti orang Kristen meninggal, itu kewajibannya kita sama umat manusia menyiapkan taruh, menggali lubang ya kan, menyiapkan aqua. Tapi ketika sudah masuk ranah ibadah, nafsi-nafsi. Begitu, nah, ya. masalahnya hadis itu tidak bahas yang begitu ya. Hadis itu bilang, jikalau kamu berjumpa di jalan. Itu kan jikalau kalau nggak berjumpa gimana? Ya kalau berjumpa gimana? Kalau berjumpa gimana? Ya, kan zaman saya sekolah, saya itu teman-teman sering diajakin main ke rumah teman saya. Ulun lapo ngasle. Sampai rumahnya. Orang Batak, Bang. Iya. Wah, saya banyak teman orang Batak. Makan dulu, makan kita. Dijamu, dikasih makannya enak-enak, dimasakin ikan. Aduh, luar biasa, teman-teman. Tapi sekarang kan terjadi yang namanya orang menjalankan agamanya. Nah, saya baca di dalam sebuah hadis ya. Janganlah makananmu dimakan oleh orang-orang yang tidak bertakwa. Ada hadis seperti itu. Berarti gimana? Tapi banyak juga hadis, artinya hadis yang apa istilahnya. Dalam Islam itu hanya ada dua, kafir harbi dan kafir jimmi. Prinsipnya seperti itu. Kafir harbi itu kafir yang memerangi umat Islam. Kafir jimmi itu kafir yang tidak memerangi umat Islam, yang mana kita hidup berdampingan, saling menghormati, saling menghargai, lalu batasan akidah kita tidak saling mengganggu. Itu namanya kafir jimmi. Nah, cuman masalahnya ya, mau dia kafir harbi, kafir jimmi, tetap saja dia itu termasuk orang yang tidak bertakwa. Termasuk dia bukan seorang muslim. Nah, di dalam hadis yang saya baca itu, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang yang bertakwa. Dan janganlah memakan makananmu selain daripada orang yang beriman. Nah, apakah kafir jimmi atau kafir yang paling rendah lah, kafir yang tidak mengganggu umat muslim, apakah mereka itu termasuk orang beriman? Kan tetap tidak beriman. Nah, menurut hadis tersebut tidak boleh memberikan mereka makan. Nah, makanya saya bilang, wahai saudara-saudaraku umat muslim, bukankah hadis-hadis seperti ini yang membuat kalian memperlakukan saudara sebangsa kalian itu menjadi tidak baik? Makanya saya kemarin itu menyarankan, mari coba kita tinjau ulang ini hadis-hadis ini. Bener nggak ini isi hadis-hadis ini gitu loh. Tapi kalau tempat saya, kalau kurban kurban kami kambingnya itu selalu banyak. Teman-teman tetangga-tetangga kami yang Kristen kami bagi. Nah, berarti kita melanggar hadis ini. Nih, saya tunjukin dulu hadisnya. Enggak melanggar ya. Oke, banyak juga hadis-hadis dari Nabi bagaimana kita sama umat manusia itu saling menjaga. Bahkan kalau riwayatnya Umar bin Khattab bagaimana rumahnya orang Yahudi yang digusur untuk buat masjid, lalu orang Yahudi itu mencari keadilan, maka Umar bin Khattab memberi tulang garis lurus, maka orang gubernur itu ketakutan lalu dibangun megah sehingga orang Yahudi itu terheran-heran. Ada riwayatnya seperti itu. Oke, coba ya. Sebenarnya ya, sudah banyak orang-orang Islam yang setuju dengan saya. Hadis-hadis seperti ini seharusnya dihapus saja. Karena apa? Karena ajarannya itu tidak benar. Contohnya, nih saya bacakan ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi. Nih,
Jangan engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman. Dan jangan memakan makananmu selain orang yang bertakwa. Nah, berarti menurut hadis ini tidak boleh memberikan makanan, daging, sapi, ayam, beras kepada orang yang tidak bertakwa. Iya kan? Jadi Makanya gini ya. Nah, gimana? Jadi gini, hadis itu tidak boleh dimaknain dengan arah yang seperti itu. Tentunya hadis itu yang membacakan ialah orang yang memahami ahli hadis, sehingga dia bisa bernarasikan, narasinya tidak mengarah kepada kehujatan. Artinya ada dari berbagai macam sudut pandang hadis itu nanti disampaikan oleh alul ilmi, sehingga hadis itu tidak memunculkan sifat yang artinya saklek, harus membenci orang kafir. Baik. Adakah ahli hadis tersebut yang Kiai maksud? Coba. Nah ya. Mana? Maksudnya ada nggak ustadz tersebut? Masalahnya sudah kita tunggu-tunggu di sini 13 tahun nggak ada. Gitu. Nah, fakta di Indonesia, ya. Contohnya kita di tanah Lampung aja ya. Di Lampung mayoritas, tapi apakah ada keributan yang sampai mengarah kepada fisik? Alhamdulillah sampai detik ini belum ada ya. Kalaupun seandainya itu ada hal-hal yang sifatnya karena kadang-kadang dia tidak sesuai dengan SKB 2 menteri saja ya. Begitu ya. Iya, kemarin itu kalau nggak salah kejadian di mana? Di Bandar Lampung. Orang lagi dia di gereja. Dia lagi ngomong firman Tuhan. Tahu-tahu datang. Dia begini-begini itu. Langsung diambil mikrofonnya. Sini. Berhenti katanya. Ini kan terjadi bukan hanya Lampung saja ya, terjadi banyak di banyak tempat. Apakah ini terjadi akibat daripada hadis-hadis tersebut? Hadis-hadis yang mengajarkan umat muslim membenci orang yang non-muslim. Makanya saya kemarin mengatakan bahwa di dalam Al-Quran tidak diperintahkan beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Tetapi diperintahkan beriman kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Begitu loh. Tapi kalau Kiai menarasikan seperti itu, bagaimana kisah kasus Poso dan Ambon? Yang mana umat Islam pada waktu itu di sana minoritas. Tapi bagaimana dari ujung Aceh sampai ujung Lampung? Apakah terjadi seperti Ambon dan Poso? Tidak. Hanya insiden-insiden kecil saja. Yang tidak sampai mengarah seperti kasus panjang di Poso dan Ambon. Itu fakta bahwasanya agama Islam itu agama toleransi. Ya, kita sulit mengatakan toleransi itu ya. Karena apa? Faktanya di lapangan ada hadis. Kalau misalnya nih, ada orang Kristen mengajarkan untuk membalas, itu melawan isi Alkitab. Apa yang dikatakan isi Alkitab? Jikalau ada orang menganiaya kamu, jikalau ada orang yang berbuat jahat kepada kamu, maka jangan membalasnya dengan kejahatan. Ya kan? Nah, tetapi kalau ada orang Kristen yang melawan itu, berarti dia melawan isi Alkitab. Nah, sekarang kalau yang Islam, misal nih, ada orang Islam ketemu dengan orang non-Muslim, orang Nasrani, atau orang Yahudi di jalan. Disuruh pepet-pepet dia, desak ke jalan yang sempit. Ada dalilnya hadis. Misalnya ada orang Islam, tidak mau memberi makan tetangganya yang non-Muslim. Ada dalilnya hadis. Nah, sebenarnya setelah saya periksa dengan seksama, sumber permasalahannya itu adalah buku-buku hadis. Hadis-hadis tersebut banyak mengajarkan hal-hal yang seperti itu kepada non-Muslim. Begitu. Makanya saya bilang, wahai umat muslim, di dalam Al-Quran disuruh beriman kepada kitab sebelum Al-Quran. Tetapi ketika saya bilang begitu, halal darahmu katanya. Gimana? Tapi itu tuh narasi Kiai, karena Kiai itu kan dari keyakinan yang berbeda. Tapi ketika umat Islam, para ustadz menyampaikan, tidak pernah pengajarannya sampai seperti itu. Fakta di lapangan bahwasanya umat Islam itu tidak seperti itu, fakta. Adapun pengajaran Islam tidak pernah salah. Yang salah itu hanya beberapa oknum umat Islam. Umat Islam yang salah memahami Al-Quran dan hadis, sehingga dia kadang-kadang tidak memahami hanya berdasarkan nafsu saja. Jadi Islam tidak pernah salah. Yang salah itu umat Islam sebagian, karena keterbatasan ilmu dan semangat yang tidak didukung dengan ilmu saja, begitu ya. Kapan kami ya mulang payah adalah buang nyuwit pawe kesako mak nyuwit. Iya, kalau misalnya orang-orang yang teriak darah halal sudah sembuh. Yai, kalau misalnya sudah nggak ada lagi teriak darah edis halal. Nah, saya pesan tiket Yai. Ketemu kita di Raden Intan. Ketemu kita di Meranti ya. Makan di Struit Bulin. Iyalah. Oke lah ya. Kita kasih kesempatan muslim yang lain ya. Ya. Oke. Terima kasih. Selamat malam Yai. Selamat malam.
Ya teman-teman ya, saya ini masa kecil saya ini kan di tanah kelahiran saya. Tanah kelahiran saya itu ada di Lampung. Nah waktu saya kecil itu, memang teman main saya kecil, makasih Bang Tobias, makasih. Teman main saya kecil, teman main saya, ya karena di Lampung ya ketemunya kan orang-orang asli Lampung gitu. Nah banyak teman-teman saya itu. Ketika saya diajak main ke rumahnya, dikasih makan, dimasakin ini, dimasakin itu, dan makanannya memang enak-enak begitu. Tidak ada di situ dikatakan janganlah makananmu dimakan oleh orang-orang kecuali yang bertakwa. Kan nggak ada kan? Sekarang aja di zaman internet hadis-hadis semacam ini digembar-gemborkan. Akhirnya apa? Siapa yang ngemajak itu? Kristen. Iya. Jangan masuk rumah. Kafir itu, orang-orang kafir itu. Loh, itu baru-baru ini saja. Dulu nggak seperti itu. Iya kan? Dulu, zaman dulu, sebelum zaman-zaman internet, belum ada seperti itu. Bahkan orang-orang pakai jilbab saja masih jarang-jarang. Biasa bisa kita hitung orang pakai jilbab. Makin ke sini saya lihat makin berbahaya. Tidak pakai jilbab dimarah. Ada orang kafir, itu orang kafir, itu jangan ke sini kafir. Iya loh. Makin waktu saya SD, SMP, SMA nggak ada. Setelah saya lulus SMA, pernah saya lewat di jalan. Ya kan? Bareng sama teman saya. Saya nggak tahu apa yang mereka omongin tadinya. Setelah bapak itu pergi, yang pakai sorban itu pergi, teman saya itu ngomong begini, Dis, apa? Tadi ngomong apa itu? Kamu kan disalam, terus kamu nggak jawab. Maksudnya? Iya, dia itu ngomong assalamualaikum, terus kamu diem aja, terus dia ngomong sama saya, pantesan kafir. Benar, itu pengalaman saya. Begitu. Dan itu terjadi teman-teman di tengah-tengah masyarakat. Nah sampailah sekarang di zaman internet ini. Muncullah orang-orang begitu ya. Muncullah Abdul Somad, Zakir Naik, Donditan dan kawan-kawannya. Nah makanya saya jawab mereka itu. Tuduhan-tuduhan mereka terhadap kekristenan itu saya jawab. Nah waktu saya jawab ya janganlah dipersekusi. Gitu. Debat aja ya debat. Semua kembali kepada hati masing-masing. Oke kita kasih naik ada Aulia Arif silakan. Aulia Arif. Oke Aulia Arif. Sofyan Rahmat Sahib. Sofyan Rahmat Sahib. Silakan Sofyan. Apakah Anda seorang muslim? Ya. Ya, silakan Bang. Mari Bang, kita diskusi dengan baik Bang. Jangan saling maki-memaki, hujat-menghujat. Ayo kita diskusi dengan baik. Silakan Bang. Bang, bagaimana menghidupkan kamera? Oh, Anda belum bisa ini Bang. Anda belum bisa menyalakan kamera. Belum bisa karena Ya. followersmu ini masih berapa ya? Sebentar saya lihat dulu. Followers 52. Setidak-tidaknya harus punya followers berapa? 300 atau 500 gitu Bang. Nanti naik lagi di lain kesempatan. Saya turunkan ya. Ayo silakan yuk. Mari kita diskusi dengan baik yuk. Teman-teman, kalau diskusi maki-makian, hujat-hujatan, itu nanti nggak bagus kok. Gitu loh. Yang ada itu malah perpecahan. Gitu loh. Kamu bertanya kepada saya tentang iman saya. Bukankah itu yang Anda baca di dalam Al-Quran? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi itu tidak menyalibnya dan juga tidak membunuhnya, melainkan yang diserupakan bagi mereka. Tuh. Nah ketika kamu bilang begitu, maksudnya itu kan kamu ingin ngomong bahwa itu adalah Yesus. Yesus itu tidak disalib oleh orang Yahudi, tidak dibunuh oleh orang Yahudi, melainkan diserupakan bagi mereka. Nah karena statement Anda seperti itu, otomatis kan menimbulkan yang namanya perdiskusian atau perdebatan. Nggak apa-apa debat, gitu loh. Makanya orang Kristen nanya, wahai saudara sebangsaku orang Islam, kamu bilang Yesus tidak disalib, lalu siapa? Nah kamu sebagai orang yang memancing atau yang mengasih tahu itu, harusnya kamu ngasih tahu dong siapa.
sebagai pertanggungjawaban kejelasanmu. Kalau kamu tidak ngasih tahu siapa, ya saya anggap saja kamu bercanda. Kalau saya katakan kamu bercanda, kamu jangan marah dong. Contoh, kamu datang ke rumah orang, kamu bilang sama misalnya sama Gibran misalnya. Kamu bilang begini sama Gibran. Gibran, sesungguhnya sebelum engkau menjadi wakil presiden sebelummu bukan Ma'ruf Amin. Padahal kita tahu bahwa wakil presiden sebelum Gibran itu Ma'ruf Amin. Kalau Anda bilang bukan Ma'ruf Amin, maka Anda harus jawab siapa? Karena semua orang tahu bahwa wakil presiden sebelum Gibran bernama Ma'ruf Amin. 700 tahun kemudian datang orang mengoreksi, bukan Ma'ruf Amin. Siapa? Pokoknya bukan. Ini bagaimana? Nah, inilah yang kita diskusikan. Jangan marah, jangan tersinggung. Biasanya kalau kamu marah, kalau kamu gelisah, gundah gulana, artinya kamu itu memang salah. Di situ akui saja. Gitu loh. Ketika kamu mengatakan bahwa Yesus tidak disalib, sebenarnya kamu itu salah di situ. Begitu loh. Dan kesalahan itu harus kamu akui, dan itu sudah meruntuhkan segala sesuatu yang ada di dalam agama Islam tersebut. Karena di dalam Al-Quran dikatakan, jikalau ini bukan dari Tuhan, maka kamu akan mendapatkan pertentangan di dalamnya. Kan itu kata Al-Quran. Klaimnya Al-Quran itu. Nah, kita tidak perlu menguji semua ayat di dalam Al-Quran. Gak perlu. Satu saja kita temukan kesalahan, maka runtuhlah semua bangunan tersebut. Begitu. Nah, inilah diskusi kita itu. Ketika saya mengeluarkan statement begitu, jangan kamu bilang saya menista agama. Tidak, ini tuh debat. Gitu loh. Nah, patahkan argumen saya dengan mengatakan, oh nggak bisa begitu Edis. Yang jelas pokoknya yang disalib bukan Yesus. Kalau dia tidak memberikan jawaban, itu tidak membuktikan bahwa Al-Quran itu salah. Dia hanya mengkoreksi saja, tapi dia tidak kasih jawaban. Misalnya gitu. Ah, ini kan argumen. Berargumen. Penonton yang menentukan. Kan gitu diskusinya. Ya, ayo silakan. Kita kasih naik, ada Henry Rabani. Silakan, Henry. Silakan, Henry, nyalakan kamera. Ya, Henry. Gimana Henry? Masih juga mengalami ajaran Islam semau-mau. Dia ini pengajaran Islamnya semau-mau dia ini. Silakan Henry, apa yang mau kamu tanggapi tadi? Hen, kurang kedengeran Henry. Suaramu berisik sekali, background latar belakangmu. Ada suara motor lewat, apa segala macam lewat tuh. Aku pindah dulu ya. Cobalah cari tempat yang bagus. Tadi Anda mengatakan bahwa Isa Al-Masih betul disalib. Bukan, Yesus. Yesus. Coba ya. Oke, Yesus betul disalib, tetapi yang tidak disalib Isa. Nah kamu saja masih di pasar. Kita gimana? Nggak ribut. Oke, coba. Oke, Henry. Dengar tak, Adis? Dengar. Tadi yang kamu katakan bahwa betul Isa tidak disalib, yang disalib Yesus. Dengar, Des. Tunggu dulu ya. Aduh, ya Henry, perbaiki dulu lah sinyalmu. Aduh, teman-teman kalau mau datang ke sini, carilah tempat yang bagus, ya. Carilah lokasi yang nggak berisik, begitu. Nanti kita habis waktu kita cuman bagus-bagusin headset begitu. Oke, kita kasih naik, ada Buna Meidah. Ini juga Lampung juga, ini banyak tetangga saya semua nih. Ya, Buna Meidah. Si Mida ini, Mida. Ya, silakan Mida, nyalakan kameramu Mida. Sabar. Aduh. Mida, menganyau nih kau. Jinau. Ay, menganyau.
Hadu, Dis. Hadu, Makan apa? Nyau punyau nyau. Mangan ini, Dis. Ikan apa? Hah? Sama ke Yesus. Iwa goreng sama ke Yesus. Iwa goreng. Mida. Sehat, Dis. Sehat, Mida. Mida. Oi. Kita tadi sedang membahas statement orang-orang Islam yang ingin mengoreksi ajaran sebelumnya. Bukankah itu Islam datang untuk mengoreksi? Ya, betul. Oke. Salah satu yang dikoreksi, yang paling fenomenal dan fundamental itu adalah penyaliban. Setuju? Setuju. Nah, kata orang Islam, kata Al-Quran, yang disalib itu bukan anaknya Maryam. Kena pelanggaran. Kenapa ini? Wah, ada yang laporin saya nih, Dis. Waduh, takut ini oten ini. Pada takut sama saya. Mida, kalau saya lanjutin, siaran kita ini nanti disembunyikan sama TikTok. Nggak bisa ditonton orang lain. Ini siapa yang laporin? Pasti orang Kristen, Dis. Ngelaporin aku pasti. Nah, ini kan kamu fitnah lagi kan? Kamu fitnah lagi. Emang aku buat salah apa? Itu nggak buat salah apa? Ya, mungkin karena kamu bermunafik terdeteksi oleh ini kan? Terdeteksi oleh TikTok ini wajah-wajah orang munafik. Ada ketakutan kalau aku naik. Oke lah Mida, coba pakai akun yang lain lah. Nanti karena ini sama Kristen akun dia. Karena yang nggak tahu kalau masalah dilaporin atau apa. Yang jelas kena pelanggaran ada. Ketika ada pelanggaran, TikTok itu berkata siaran Anda dibatasi. Kalau dibatasi begitu, Anda scroll nggak dapat siaran ini. Padahal tujuan kita kan supaya semakin banyak orang mendengar kan gitu. Oke, kita kasih naik ada Genta Ocha Radavi. Genta Ocha. Halo Genta Ocha. Genta Ocha. Dari profilnya ini dia kan membawa panah ini. Ini menjalankan sunnah Rasul ini. Genta. Ini sinyalmu ini parah loh. Yo. Gimana, Dis? Ya, sinyalmu parah loh, sinyal kau yang parah, Dis. Oh ya sudah, baik. Genta. Di kampung. Itu foto profilmu main-main panah-panahan di mana itu? Di Solo. Kenapa main panah-panahan begitu? Waktu di Solo. Ya, kenapa main panah-panahan begitu? Kenapa? Gimana, Dis? Main panah-panahan begitu kenapa? Itu waktu di Taman Serwil Gading. Waktu di Taman Serwil Gading jalan-jalan ada orang main panah-panahan. Di Jawa. Ya, bukankah itu mengikuti sunnah Rasul? Jangan ke Amerika. Bukankah itu sunnah Rasul? Enggak, itu ngikutin. Bukanlah itu gaya orang di Jawa sana di Solo. Salah, itu sunnah Rasul. Orang juga pakai panah zaman dulu. Itu sunnah Rasul karena mengikuti sunnah Rasul. Nih loh, saya balikin dulu ya. Ini makanya mereka ini teman-teman nggak tahu. Ini karena Indonesia kan aman-aman saja. Ada tentara, tapi mereka mau ambil alih tugas tentara. Lihat nih. Lihat tuh, kelihatan kan? Kenapa mereka begini? Coba. Karena mengikuti sunnah Rasul nih. Mengikuti sunnah Rasul tuh, memanah tuh perempuan tuh, mana, ya kan? Loh, iya ini sunnah Rasul, lihat nih. Nih, zikir panahan tuh, Panah. Nih, ini kan karena kalian mengikuti sunnah Rasul. Nggak ada senjata gimana? Nih, lihat nih. Rasul. Dongo, kita rebutin dulu. Indonesia bisa menang pakai apa dulu? Kau ingat sejarah nggak, Dis? Jangan bodoh kau, lari ke sana ke sini kau. Siapa yang menghidupkan sunnah? Kau tahu nggak, Dis? Perang kita dulu Kalau rusak apa? umat Apa dia mendapatkan satu pahala di sini. Doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perang dulu. Tapi kalau pakai panah begitu, ya sudah kalah lah sama senjata api, ya sudah jelas kalah. Ya sudah keburu didor dulu. Perbaiki dulu lah sinyalmu. Sinyalmu bagusin dulu. Dikasih tahu juga dia sinyalnya jelek, juga dia ngeyel aja.
Tapi memang itu teman-teman adalah sunnah. Makanya kalian sering banyak lihat orang-orang Islam itu belajar memanah begitu, ya kan? Karena apa? Karena mereka ingin menghidupkan sunnah Rasul. Begitu. Nah, pertanyaannya untuk apa mereka memanah? Kalau olahraga nggak masalah, perlombaan olahraga nggak masalah. Tapi kalau misalnya mereka memanah ada tujuan lain untuk melakukan kudeta pemberontakan, nah ini yang bahaya. Atau mereka tugas bela negara. Bela negara kan sudah diterserahkan kepada bapak-bapak tentara. Dan bapak tentara nggak pakai panah-panah begitu. Kalau pakai panah-panah begitu kembali ke Majapahit. Tapi memang itu adalah sunnah teman-teman. Makanya kalau kalian lihat, makasih Tipar, makasih Bang. Nih ya, saya kasih contoh-contoh ya. Nih, saya balikin kamera saya ya. Nih, memanah. Ya, ini ajaran-ajaran mereka nih, kelihatan? Nih. Nah, dalam rangka apa mereka begini nih, lihat ini. Ya ukhti, memanah ukhti. Nih, ya kan? Mereka seperti ini nih. Nih, lihat nih. Bentar ya. Tetap berusaha untuk menjaga vitalitas sambil melaksanakan olahraga yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala di surat yang ke-8 ayat yang ke-60 ya. Dan hukum olahraga berkuda ini adalah wajib bagi setiap lelaki yang kuat, yang sehat dan sanggup. Kenapa dikatakan wajib? Karena dalam kaidah usul fikih al-aslu fil amri lil wujub. Dasar dalam Al-Qur'an yang ada perintahnya hukumnya adalah wajib. Sementara ayatnya wa'idu lahum mastata'tum min quwwah ya. Persiapkan diri kamu untuk menghadapi musuh-musuhmu dari berupa kekuatan, di antaranya adalah menunggang kuda ya. Sekarang musuh-musuh kita di dunia atlet adalah seluruh non muslim yang hebat. Makanya kita harus bertekad menjadi seorang pemenang dalam pertarungan atlet tingkat internasional, mulai dari tingkat lokal, nasional sampai ke tingkat internasional. Dan insya Allah Tapi mereka ngomongnya katanya atlet. Ya, ketika kaum itu diserang, nabi Allah, mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya. Sedang Al-Quran itu adalah kisah yang baik, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Misalnya Islam yang disebarkan oleh Muhammad itu seperti itu. Dia dan para pengikut-pengikutnya seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar, Ali bin Abu Thalib, Utsman bin Affan, dan para kawan-kawannya Muhammad. Mereka itu ramai-ramai, ya, mereka membawa pedang, membawa senjata, membawa lembing untuk menyerang satu kaum. Dan ketika kaum itu diserang, maka perempuan-perempuan itu akan ditawan, diambil oleh mereka. Dan harta mereka itu akan diambil juga. Disebut dengan harta jarahan perang, namanya ghanimah. Nah, itu sekian persen untuk Muhammad. Dan menurut Abdul Somad, itu Muhammad itu dia menjadi miliarder gara-gara harta rampasan perang tersebut. Nah, ini banyak yang tidak diketahui oleh umat muslim. Banyak umat muslim tidak tahu itu. Begitu ya. Oke, kita kasih naik ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dis. Ya, silakan Syekh Abdul Qadir, nyalakan dulu kamera. Dis, coba jelasin Dis, Matius 17 ayat 2. Itu kan Yesus mukjizatnya bisa menyerupai merubah wajah, gimana tuh Dis? Matius berapa? Saya bukakan di sini. 17 ayat 2. Baik, Matius 17 ayat 2. Itu siapa yang diserupakan itu siapa? Bentar.
Matius 17 ayat 2. Saya balik dulu kamera saya ya. 17 ayat 2. Oke. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus, dan ini ya ayat 2 ini ya maksudnya ya. Di mana wajah Yesus nampak Yesus berupa-rupa ya, nampak di depan mata mereka wajahnya seperti matahari terang dan pakaiannya menjadi putih bersinar. Apa yang ingin Anda tanyakan? Lah itu kan yang kan kalau di Islam itu kan yang disalib itu kan Yudas ya. Maksudnya ini entah dari mana gitu kan, banyak ustadz-ustadz ngomong Yudas itu. Oke. Maksudnya kan itu kan nyata bahwa Yesus itu bisa merubah wajah itu gitu loh. Baik. Gimana? Baik. Begini, pertama-tama begini. Di situ wajah Yesus berubah menjadi terang benderang dan pakaiannya bersinar. Itu tidak membuktikan bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Ini nggak nyambung sama sekali. Kalau Anda membaca Alkitab, Anda itu harus baca semuanya. Dijelas-jelas di situ, bahkan Yesus sendiri berkata, anak manusia harus menanggung penderitaan. Dia harus disesah, diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, disalibkan, tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, sekarang masalah Yesus nampak dia berubah gitu ya. Dia bercahaya dan lain sebagainya, itu disebutkan memang di dalam Alkitab. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa itu kamu jadikan alasan bahwasanya yang disalib itu bukan Yesus? Ya karena berdasarkan ya kayak nggak mungkin gitu loh, seorang Yesus itu bisa ditangkap sama orang-orang keroco lah, katakan gitu loh. Kenapa? Ditangkap terus disiksa, ditojos ininya, lambungnya, itu kan hal yang nggak mungkin gitu bang. Oke. Jadi menurut kamu nih, ada nggak nabi-nabi yang dibunuh di dalam Al-Quran? Nah, coba jelasin sampai itu. Baik, saya akan tunjukkan sama kamu bahwa nabi-nabi di dalam Al-Quran itu dibunuh. Di dalam Quran surat Al-Baqarah. Karena ada di dalam pikiran orang Islam, kalau nabi itu tidak bisa dibunuh. Masa nabi dibunuh? Baik, saya balikkan kepada kamu ya. Saya balikkan dulu Al-Baqarah ayat 91. Ditunjuk dulu ya, Al-Baqarah 91 betul ya? Betul? Ya. Baik. Dikatakan di sini, dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan Allah, mereka berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya. Sedang Al-Quran itu adalah kisah yang baik, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika benar kamu orang-orang beriman? Di sini ada ungkapan, mengapa kamu dulu membunuh nabi-nabi Allah? Berarti ada nggak nabi-nabi Allah yang dibunuh? Ada, cuma siapa gitu? Ya makanya itu, siapa kalau gitu? Nah, saya kasih jawabannya bang. Ternyata bang, ini kata Muhammad nih, saya kasih tunjuk. Siapa yang dibunuh? Baca ini bang. Oke, ini sebuah hadis Sahih Muslim 3347, nomor hadisnya. Kelihatan nggak di situ bang? Iya, kelihatan. Oke, saya bacakan ya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair telah menceritakan bla 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 ya. Nih ya, dia berkata, aku seakan-akan masih melihat Rasulullah SAW. Beliau menceritakan seorang nabi, ya, dari antara para nabi yang dilukai oleh kaumnya. Lalu beliau mengusap darah dari mukanya sambil mengatakan, wahai Robku, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengetahui. Ini siapa lagi nih kalau bukan Yesus yang diceritakan dalam Injil? Ntar kita tunjukin aja hadisnya di sini ya. Ntar nih ya, Sahih Muslim. Bentar ya.
Muslim nomornya 3347. Nih. Oke, kelihatan ya ini hadisnya. Saya hilangin aja ini yang gambar ini. Nih, kelihatan hadisnya? Iya. Oke. Ya. Sahih Muslim telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami, bla 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 ya, dari Rasulullah ya. Aku seakan-akan masih melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan seorang nabi dari para nabi yang dilukai oleh kaumnya. Lalu beliau mengusap darah dari mukanya sambil mengatakan, wahai Robku, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengetahui. Ini tidak lain tidak bukan, ya ini, saya tunjukin. Tidak lain tidak bukan ini. Nih, saya tunjukin ya, kutipan yang dikutip oleh Muhammad nih. Sabar ya. Itu tidak lain tidak bukan kutipan dari Lukas pasal 23 ayat 34. Apa dikatakan? Nih, jawab Yesus kepada mereka, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian mereka. Ini kan ketika Yesus disalibkan dan wajahnya berlumuran darah. Ini sama dengan ini yang dikutip sama Muhammad nih. Ya kan? Rasulullah menceritakan seorang nabi yang dilukai oleh kaumnya. Lalu beliau mengusap darah dari mukanya sambil berkata, wahai Robku, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengetahui. Sama dengan ini. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Itu jelas tuh. Jadi sebenarnya apa yang mau kalian sampaikan itu bertentangan dengan apa yang diajarkan Muhammad. Justru ketika kalian mengatakan yang disalib bukan Yesus, tapi yang diserupakan, kalian malah menggambarkan Allah sebagai seorang yang zolim. Tapi kan gini loh Bang, selama Bang Edis ngomongin Nabi Muhammad kan rezekinya banyak tuh Bang. Bisa beli rumah di Amerika gitu. Tapi tadi jam 4 atau jam 5 sore tadi, ada yang jelek-jelekin Bang Edis namanya, kalau nggak salah mata pisau kalau nggak salah. Itu tadi jelek-jelekin Bang, sebentar, Abang ini Muslim? Iya. Iya, seharusnya Muslim, seharusnya Abang ganti dulu jadi pengikut Tuhan Yesus, jangan Muslim-Muslim terus. Tapi Abang kok malah lari ke ini Bang, aduh. Oke teman-teman, ini sebentar lagi saya harus nganter ya teman-teman ya. Bang, begini Bang. Bang, yang namanya rumah sama aja. Tempat tidur sama tempat tidur sama aja. Setuju nggak? Setuju. Setuju kan Bang? Bang, saya ini Bang punya rumah. Saya di Indonesia itu punya rumah Bang, tempat tinggal. Saya tinggalkan rumah saya Bang. Nah, Abang udah kena pelanggaran kan? Ini gara-gara ini Bang, gara-gara kan senang gosip kan? Kena pelanggaran lagi Bang. Iya teman-teman ya, banyak memang teman-teman yang sirik, dengki, musyrik gara-gara rumah. Tapi teman-teman ketahuilah ya, teman-teman yang namanya rumah itu tetaplah rumah. Nggak ada bedanya rumah di A dengan di B itu nggak ada bedanya. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tanggapan teman-teman ketika mendengarkan diskusi atau debat dari awal hingga akhir teman-teman? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar dan sama-sama kita dapat belajar bersama supaya ada banyak orang yang dicerdaskan, yang mengerti bahwa kebenaran yang sejati itu ada dan pasti kebenaran itu mengalahkan ketidakbenaran. Kebenaran itu pasti mengalahkan hal-hal yang kamuflase. Terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan terang. Tentu terang di dalam Yesus Kristus. Teman-teman terkasih, kita harus bangga. Ya, kita harus bangga bahwa para polemikus Islam mesti belajar Quran, kitab sucinya, dan mendengarkan para pendahulunya. Bahkan kalau kita boleh jujur, mereka harus mengikuti Sang Baginda sebagai tauladan yang harus diikuti. Semua kehidupan Sang Baginda mesti diikuti mereka, seharusnya begitu. Mulai dari dia belajar atau menyampaikan isi Quran, atau juga mempraktekkan
seluruh isi Quran dan bahkan apa yang ditulis dalam hadis-hadis, bagaimana moralnya, bagaimana dia pernikahannya, semua harus diikuti karena itu bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada umat muslim. Tetapi alangkah sangat disayangkan bahwa mereka tidak siap dengan semua itu. Mereka hanya mencari hal-hal yang cocok. Kalau nggak cocok ya dibuatlah berita, oh itu hadis doib dan lain sebagainya. Nah, notabene teman-teman, ketika sang apologetik Kristen yang menurut pengakuannya itu dia sudah 13 tahun mempelajari Quran, ya saya itu luar biasa. Kalau 13 tahun berarti kita bayangkan itu hampir tamatlah dia SMP belajar Quran, membaca, dan mungkin kalau itu benar berarti dia lebih tajam dan lebih intens membaca Quran begitu ya. Tapi itu kan pengakuannya. Tapi boleh teman-teman pertimbangkan melalui apa yang ia sampaikan ketika berdebat atau berdiskusi dengan para polemikus, para ustadz, bahkan dia dengan berani terang-terangan mengundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain untuk masuk berdebat dengan dia. Ya itu dirinya, artinya dia sudah memiliki persiapan yang sangat begitu matang, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang mesti ditanya kepada ustadz-ustadz yang notabene itu di Indonesia sangat digemari oleh banyak orang, bahkan ustadz sekelas Juma aja minggir, ya kan. Nah teman-teman, saat berbicara tentang Alkitab, mereka ini kan sangat begitu bebas. Tetapi saat berbicara tentang Al-Quran, mereka itu pasti kepanasan. Saat berbicara Alkitab atau kekristenan, maka itu disebut dakwah bagi mereka. Tetapi saat berbicara tentang Islam atau Quran dan hadis, maka itu penistaan bagi orang Kristen. Miris memang teman-teman. Nah, tapi kita tidak fokus di situ. Kita masuk kepada poin bahwa apa yang ditanya oleh apologetik ini hanya bisa dijawab dengan kemarahan oleh para polemikus, hanya bisa berputar, hanya bisa memunculkan urat lehernya sebesar mungkin, tanda mereka tidak siap menjawab apapun yang dipertanyakan oleh apologetik ini. Harusnya mereka kan memiliki waktu untuk menjawabnya dengan baik supaya bisa menerangkan seperti ini loh yang benar. Apa yang kamu argumentasikan itu salah, ini yang benar, ini yang tepat. Mestinya kan seperti itu. Tetapi yang kita dapatkan justru berbeda, saudara-saudara. Itu sulit sekali, sulit banget. Karena apa? Karena ketika ditanya mereka nggak ngerti, maka yang terjadi adalah urat lehernya membengkak, tanda kemarahan, nafasnya terenggah-enggah begitu ya. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa melihat dengan terang bahwa mereka tidak siap sama sekali, mereka tidak tahu, bahkan mungkin juga mereka perlu belajar. Sebenarnya tidak perlu marah, tidak perlu baperan, mereka hanya perlu belajar. Dan dia dengan terang-terangan berkata, nanti undang Ustadz Juma, ya Ustadz Juma aja lari kok, gitu ya, lari kok. Jadi mau undang di mana? Ya, oke teman-teman. Tapi yang terpenting adalah kalian harusnya fokus dengan agama kalian begitu ya. Jangan sampai kalian suka membahas agama orang lain tetapi tidak mau dikritisi oleh kekristenan atau ditanyakan justru ngamuk-ngamuk ya. Bagi kekristenan, iman itu sudah final dalam Kristus Yesus, tidak ada keraguan di sana, tidak ada kebimbangan di sana, tidak ada kepalsuan di sana. Karena Kristus itu firman menjadi manusia, pribadi kedua Allah Tritunggal itu firman menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Dia juru selamat itu. Teman-teman, kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini ada dua kata yang sangat menarik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kurios, berarti itu merujuk kepada pencipta. Dia pencipta, dia yang dihormati, dia yang ditinggikan begitu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, tidak melarangnya. Oh, saya bukan Tuhan, jangan kamu sebut aku Tuhan. Bisa saja dikatakan begitu, tetapi dia tidak mengatakan itu. Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Saudara, hal ini tidak bisa dibantah. Kata Tuhan memang bisa dipakai, karena dalam bahasa Inggris pakai istilah Lord ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Maka tergantung konteks ayat itu. Karena Alkitab itu berdasarkan konteks, tidak boleh dicomot seperti kelakuan Ustadz Juma dan yang lain-lainnya. Comot-comot lalu lepaskan begitu saja, lalu menimbulkan persepsi pengertian yang keliru. Maka kalau dipakai di sini istilah aku guru dan Tuhan, dia yang berarti berkata, ya udah, kamu yang mengatakan aku guru, ya itu aku Tuhan, memang aku guru, aku Tuhan gitu. Tidak salah, itu tepat sekali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di mana dia disebut guru Tuhan, ya udah ada banyak sekali gitu. Dia Allah ada juga. Jadi jangan pernah membuat sebuah argumentasi
argumentasi yang begitu liar tanpa bukti, karena Alkitab itu cukup bukti. Alkitab dan ahli sejarah membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Percayalah, Dia menyelamatkan kita dari dosa. Oke teman-teman, jangan baperan yuk. Salam sadar, salam waras. Semoga kita diberkati. Bagikan ini kepada teman-teman Anda dimanapun berada. Semoga ada banyak orang yang dicerdaskan dan menerima Injil sang kebenaran itu di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.